Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua kelas 12 SMK Sehat Infan Perjuangan. Oke, ketemu lagi dengan Bu Dinda hari ini dengan mapel matematika. Untuk hari ini pembelajaran matematika masih tentang bab peluang. Sebelum pembelajaran kita mulai, kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan membahas tentang peluang, masih bab peluang. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang permutasi, kombinasi. Untuk sekarang kita akan membahas tentang ruang sampel suatu percobaan di dalam peluang. Oke, ruang sampel suatu percobaan untuk pengertian percobaan tersendiri, yaitu percobaan adalah tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Contohnya yaitu percobaan melempar sebuah batu ke udara. Percobaan tersebut adalah tindakan atau kegiatan yang dapat memberikan beberapa kemungkinan hasil. Percobaan melempar sebuah batu ke udara. Percobaan mengambil satu kartu dari seperangkat kartu brick. Percobaan mengetos sekeping uang logam dan sebuah dadu ke udara. Selanjutnya itu untuk pengertian dari percobaan dan contohnya. Pengertian ruang sampel. Ruang sampel tersendiri yaitu adalah himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan dinyatakan dengan NS. Maka ruang sampel itu, bahwa ruang sampel dinyatakan dengan NS, atau himpunan semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Berarti sebuah himpunan ruang sampel itu semua hasil yang mungkin dari suatu percobaan. Contohnya, jika melempar sekeping uang logam, maka banyaknya ruang sampel atau ruang kejadian adalah 2, yaitu mungkinnya angka atau gambar. Pasti kalian kalau melempar sekeping uang logam, maka banyak ruang sampelnya atau ruang kejadiannya adalah ada 2 yang keluar, bisa jadi yang muncul angka, bentuk angka dalam uang logam atau gambar dalam uang logam. Itu dinamakan ruang kejadian atau ruang sampel. Tentukan banyaknya ruang sampel pada seperangkat kartu brick. Solusinya, pada seperangkat kartu brick terdapat 4 jenis kartu, yaitu kartu Harten, hati, bukan? Nanti yang pernah melihat kartu yang biasanya dibuat permainan, itu kartu ada Harten berbentuk hati, kartu Klaver berbentuk keriting, kartu skop berbentuk daun, dan kartu retain berbentuk wajik. Masing-masing jenis kartu terdiri dari 13 buah kartu, sehingga banyaknya ruang sampel adalah 4 dibandingkan 13 sama dengan 52. Kenapa 4 di sini? Karena di sini ada 4 jenis kartu hati, keriting, daun, dan wajik. Tiap kartu jenisnya ada 13. Selanjutnya contoh. Tuliskan ruang sampel dari kejadian berikut. Yang pertama, nomor 1, pelambungan sebuah dadu. Pelambungan 2 buah dadu untuk yang kedua. Yang ketiga, pelambungan 2 keping uang logam. Yang keempat, pelambungan 3 keping uang logam. Untuk yang pertama tadi, pelambungan sebuah dadu, ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Karena di dalam dadu, kalian tahu kan, di dalam dadu itu ada 6 angka, 1 biasanya titik 1, ada titik 2, titik 3, titik 4,
Biasanya kalian kalau bermain ular tangga, itu kan ada dadu. Dadunya ada titik 1, 2, 3, 4, 5 dan 6. Oke, 0, 2, 3 dan 4. Nanti silakan kalian kerjakan. Saya berikan contoh pelambungan sebuah dadu. Ruang sampelnya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ruang sampelnya adalah ada 6. Oke, yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 ini kalian buatlah latihan, nanti dikerjakan di bukunya masing-masing, dilanjutkan di bukunya masing-masing. Untuk yang nomor 1 tadi sudah saya berikan contohnya, yaitu ruang sampelnya dari pelambungan sebuah dadu. Kalau sebuah berarti 1, kalau nanti 2 buah dadu berarti ada 2 dadunya. 2 buah uang logam berarti uangnya ada 2 logam. Nanti ruang sampelnya itu berapa? Yang nomor 2, nomor 3 dan nomor 4 dibuat latihan di rumah, dikerjakan di bukunya masing-masing. Oke, selanjutnya saya terangkan tentang pengertian titik sampel. Yang tadi ruang sampel, yang sekarang titik sampel. Titik sampel disebut juga titik kejadian atau anggota ruang sampel pada suatu percobaan. Contoh, tentukan banyaknya titik sampel pada 1. Sebuah dadu, 2. Sekeping uang logam, 3. 2 keping uang logam. Tentukan banyak titik sampel pada sebuah dadu. Kita lihat. Oke. Yang pertama, titik sampel pada sebuah dadu. Di sini ada titiknya adalah 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti ada 6 titik sampelnya. Kalau yang 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini tadi dinamakan ruang sampel. Kalau titik sampelnya ada berapa? Ada 6. Titik sampelnya 2, yaitu gambar dan angka. Titik sampelnya dari sebuah atau sekeping uang logam itu ada 2, yaitu terdiri dari gambar dan angka. Untuk gambar dan angka ini dinamakan ruang sampel. 2 ini dinamakan titik sampel. Yang nomor 3 tadi ada 2 keping uang logam. Titik sampelnya ada 4. Kenapa bisa 4? Karena setiap uang logam itu ada kemungkinan gambar-gambar, ada kemungkinan gambar angka, ada kemungkinan angka gambar, ada kemungkinan angka. Keluarnya bisa kemungkinan gambar-gambar, gambar angka gambar, dan angka. Kalau ada 2 keping uang logam, berarti titik sampelnya ada 4. Oke. Peluang suatu kejadian dan penafsirannya. Pengertian peluang suatu kejadian, peluang atau nilai kemungkinan adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Bila banyak kejadian yang diharapkan muncul dinotasikan dengan NA. Jadi banyak kejadian yang diharapkan muncul itu dinotasikan N dalam kurung A besar. Dan banyaknya kejadian yang mungkin muncul dinamakan ruang sampel. Kalau diharapkan berarti NA, kalau sudah kejadian yang mungkin berarti dinamakan ruang sampel atau sama dengan S. Dinotasikan dengan NS. Ini namanya banyaknya kejadian yang mungkin muncul atau ruang sampel berarti NS. Peluang kejadian A ditulis PA sama dengan NA per NS. Oke, selanjutnya contohnya, langsung ke contoh. Peluang muncul muka dadu nomor 5
dari pelemparan sebuah dadu satu kali adalah, berarti peluang muncul muka dadu nomor 5 bisa kemungkinan berarti di sini adalah NS mungkin, karena di dalam dadu ada nomor 5 bisa mungkin. Jadi di sini NS, S-nya adalah 5. N5 sama dengan 1 karena muka dadu nomor 5 dari sebuah dadu satu kali. Kalau cuma satu kali berarti sama dengan 1. Berarti NS sama dengan 6, yaitu jumlah ruang sampel. Berarti P5 dari ini tadi, P5 sama dengan N5 per NS sama dengan 1/6. Kenapa bisa 1/6? Karena N5 ini sama dengan 1, NS-nya tadi adalah 6, jadi 1/6. Itu adalah peluang muncul dari muka dadu nomor 5 dari pelemparan sebuah dadu. Jadi satu dadu satu kali pelemparannya adalah 1/6. Oke, kisaran nilai peluang jika kejadian A dalam ruang sampel S selalu terjadi, maka NA sama dengan NS. Kisaran nilai peluang jika kejadian A dalam ruang sampel S selalu terjadi, maka NA sama dengan NS. Sehingga peluang kejadian A adalah PA sama dengan NA per NS sama dengan 1. Ini sudah rumusnya ya. Contohnya, dalam pelemparan sebuah dadu, jadi satu dadu, berapakah peluang munculnya angka-angka di bawah 10? Di bawah 10 berarti 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Di sini sebuah dadu berarti ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau anggotanya dari sebuah dadu atau ruang sampelnya dari sebuah dadu. Ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti NS-nya atau jumlah dari ruang sampelnya adalah sama dengan 6. Dan A sama dengan munculnya angka-angka di bawah 10. Oke, berarti kalau di bawah 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau N kurang N A sama dengan 6. Kenapa cuma hanya ada 6? Kenapa cuma hanya ada 6? Karena di sini ada satu dadu. Kalau nanti 2 dadu bisa jadi di sini lebih dari 6. Berarti PA sama dengan NA per NS. NA-nya 6, NS-nya 6, berarti sama dengan 1. Sekarang frekuensi harapan suatu kejadian. Frekuensi harapan suatu kejadian didefinisikan sebagai hasil kali banyak percobaan atau N dengan peluang kejadian. Frekuensi harapan dirumuskan sebagai FA sama dengan N kali PA. FA sama dengan N kali PA. Ini rumus dari frekuensi harapan suatu kejadian. Contoh, pada percobaan melempar sebuah uang logam sebanyak 300 kali, frekuensi harapan munculnya muka gambar adalah, jawab N-nya di sini diketahui 300 kali. NA-nya sama dengan 1 karena melempar uang logam, sebuah uang logam hanya 1 kali. NS-nya sama dengan atau ruang sampelnya ada 2. Kenapa ada 2? Karena di sini melempar sebuah uang logam. Kalau uang logam, satu uang logam itu terdiri dari 2 titik sampel dan ada gambar dan angka. Jadi PA sama dengan NA-nya 1, NS-nya 2. Nanti FA sama dengan N-nya 300 dikali PA-nya setengah, maka sama dengan 150.
10. Itu frekuensi harapan. Peluang komplement suatu kejadian. Peluang komplement kejadian A dinotasikan P dalam kurung A C. Komplement A komplement adalah peluang tidak terjadinya kejadian A. P A komplement sama dengan 1 dikurangi PA, atau PA komplement ditambah PA sama dengan 1. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat bola yang diberi nomor 1 sampai 10. Jika diambil sebuah bola, berapakah peluang munculnya nomor prima bukan nomor prima? Oke, di sini ada 10 bola. Kita ambil 1, NS-nya sampelnya ada 10. Misal mungkinnya nomor prima adalah A. Maka A itu bilangan prima di sini adalah 2, 3, 5 dan 7 yang bisa dibagi 1 dan dibagi angkanya sendiri. Dari 2, 3, 5, 7 berarti NA-nya sama dengan 4. PA sama dengan NA per NS. NS-nya tadi 10, NA-nya 4 sama dengan 0,4. Bukan nomor prima atau sama dengan A komplement. Maka peluangnya PA komplement sama dengan 1 dikurangi PA. PA-nya 0,4 jadinya 0,6. Peluang gabungan dua kejadian. Untuk setiap kejadian A dan B berlaku P A union B sama dengan PA ditambah PB dikurangi PA gini. PA kalau tandanya ke atas gini dibaca atau, kalau tandanya ke bawah dibaca dan. Berarti peluang kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang A, peluang kejadian A dan B. Cara membacanya. Contohnya dalam melambungkan sebuah dadu, jika A adalah kejadian munculnya bilangan ganjil dan B adalah kejadian munculnya bilangan prima, tentukan peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima. Oke, di sini ruang sampelnya ada 6 sama dengan sampelnya sama dengan 6. Yang A sama dengan bilangan ganjil. Dari angka 6 angka ini bilangan ganjil adalah 1, 3, 5. Berarti PA-nya sama dengan 3 per 6. Yang B bilangan prima 2, 3, 5. Berarti PB-nya sama dengan 3 per 6. A dan B sama dengan 3,5. Peluang kejadian A dan B sama dengan 2 per 6. Peluang kejadian A atau B sama dengan PA ditambah PB atau peluang A ditambah peluang B sama dengan peluang kejadian A dan B. Maka 3 per 6 disesuaikan ini tadi bagaimana ditambah 3 per 6 dikurangi 2 per 6 sama dengan 4 per 6 diperkecil jadi 2 per 3. Jadi peluang kejadian munculnya bilangan ganjil atau prima adalah 2 per 3. Peluang kejadian yang saling lepas. Untuk setiap kejadian A dan B berlaku P. Peluang kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B dikurangi peluang kejadian A dan B. Jika A dan B sama dengan theta, maka peluang A dan B, peluang kejadian A dan B sama dengan 0, sehingga peluang kejadian A atau B sama dengan peluang A ditambah peluang B. Dalam kasus ini A dan B disebut dua kejadian saling lepas. Oke, contohnya dalam sebuah kantong terdapat 10 kartu. Masing-masing diberi nomor yang berurutan. Sebuah kartu diambil dari dalam kantong secara acak. Misal A adalah kejadian bahwa yang terambil
kartu bernomor genap, dan B adalah kejadian terambil kartu bernomor prima ganjil. Selidiki apakah kejadian A dan B saling lepas. Tentukan peluang kejadian A atau B. Ini contohnya. Satu ruang sampelnya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Kenapa bisa 10? Karena di sini sebuah kantong terdapat 10 kartu. Jadinya ruang sampelnya adalah 1 sampai 10. NS-nya, jumlah ruang sampelnya sama dengan 10. A. Yang ditanyakan A tadi adalah bilangan yang A kita cari bilangan genap 2, 4, 6, 8, 10. PA sama dengan 5/10. Yang B 3, 5, 7. PB sama dengan 3/10. A dan B sama dengan himpunan kosong, maka A dan B saling lepas. P peluang kejadian A atau B sama dengan PA plus PB. Peluang A ditambah peluang B yaitu 5/10 ditambah 3/10 sama dengan 8/10 sama dengan diperkecil menjadi 4/5. Kejadian bersyarat peluang munculnya kejadian A dengan syarat kejadian B telah muncul adalah PA atau PB sama dengan peluang kejadian A dan B per peluang B. Peluang munculnya kejadian B dengan syarat kejadian A telah muncul adalah peluang B atau A sama dengan peluang kejadian A dan B per peluang A. Ini untuk yang kejadian bersyarat. Contoh, dalam sebuah kotak terdapat 6 bola merah dan 4 bola putih. Jika sebuah bola diambil dari kotak berturut-turut sebanyak 2 kali tanpa pengembalian, tentukan peluang yang terambil keduanya bola merah. PA 6/10 karena di situ tadi ada 6. PB atau A-nya sama dengan 5/9. Peluang kejadian A dan B sama dengan PA dikalikan PB harus mutlak A. Jadi 6/10 dikali 5/9 sama dengan 30/90 kita kecil jadi 1/3. Jadi peluang yang terambil kedua-duanya bola merah tanpa pengembalian adalah 1/3. Kejadian saling bebas. Jika dua kejadian A dan B saling bebas stokastik, maka peluang terjadinya kedua kejadian tersebut secara bersamaan adalah yang dinyatakan oleh peluang kejadian A dan B adalah P, A, dan B sama dengan peluang A dikalikan peluang B. Ini untuk kejadian saling bebas. Contoh, sebuah kotak berisi 11 bola yang diberi nomor 1 hingga 11. 2 bola diambil dari kotak secara bergantian. Dengan pengembalian tentukanlah peluang terambil bola-bola bernomor bilangan kelipatan 4 dan nomor 9. Oke, selanjutnya NS-nya di situ ada 11, ruang sampelnya A kelipatan 4 berarti 48, PA-nya 2/11. Untuk yang B sama dengan bola bernomor 9, PB sama dengan 1/11. Peluang kejadian A dan B sama dengan PA dikalikan PB. 2/11 dikali 1/11 sama dengan 2/121. Itu tadi tentang peluang kejadian.
Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan untuk hari ini kelas 12. Untuk tugasnya yang tadi di awal, di pertengahan penjelasan ada 3 latihan. Setelah saya beri contoh, ada 3 latihan, itu kalian kerjakan, dikumpulkan nanti malam paling lambat pukul 9 malam. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita akhiri dengan bacaan alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri, apabila ada salah kata saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, tuntutlah ilmu dari buayan sampai liang.